Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Arif dan kakak adalah mahasiswa Universitas Lampung, Prodi PGSD, mahasiswa angkatan 2019 dan sekarang berada di kelas semester 6B. Nah, kakak kali ini akan menjelaskan mengenai sandi-sandi dalam kepramukaan, khususnya sandi Morse. Apakah kalian tahu mengenai sandi Morse itu apa dan seluk-beluknya bagaimana? Misalkan belum paham ataupun belum tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Baik, untuk masalah sandi Morse kita bahas mengenai bagian paling awalnya dulu, mengenai pengertiannya, penemunya siapa, contoh-contohnya seperti apa, dan cara menghafalnya seperti apa. Sudah paham? Baik, sebelum mengawali pembelajaran ataupun memulai kelas kita pada bagian ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, baik kakak maupun adik-adik yang ada di rumah ataupun sedang melakukan video ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ataupun materi kita pada hari ini, kita akan mulai sedikit pemanasan dulu ya, supaya kita tidak bosan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kakak punya suatu game nih, tapi kalian harus jujur ya. Misalkan kakak bilang 1, kalian harus bilang ganjil. Kalau misalkan kakak bilang 2, kalian harus jawab genap. Dan misalkan kakak bilang 1, 2, 1, 2, kalian harus bilang ganjil, genap. Paham? Paham? Oke, sekarang kakak akan kasih gambaran ya, atau kasih contoh seperti ini dulu. 1, 2. Gimana? Gak ada yang salah kan kalian? Oke, pinter ya. Sudah fokus semua berarti kan? Kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai sandi Morse. Mengenai pengertiannya ya, supaya kalian lebih paham. Sandi Morse merupakan salah satu dari sekian banyak sandi yang ada dalam dunia kepramukaan. Sandi Morse sendiri merupakan sandi yang cukup khusus dalam organisasi kepramukaan karena bisa digunakan dalam keadaan darurat atau keadaan penting di suatu peristiwa. Nah, untuk sejarah dari sandi Morse itu diciptakan oleh dua orang sahabat, yaitu Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1983. Nah, pada waktu itu tuh sandi Morse digunakan dalam hal peperangan, bisa perang dunia, bisa juga peristiwa tertentu, atau mengirim kode-kode darurat. Namun, sekarang sudah melebur di berbagai macam sektor kehidupan, baik dari organisasi, terutama kepramukaan, baik dalam penyiaran radio, yang masih dalam menggunakan sandi Morse, penyiar radio amatir ya. Terus, selain digunakan dalam bentuk organisasi kepramukaan, radio, sinyal-sinyal dalam sandi Morse juga digunakan dalam suatu situasi darurat untuk mengirim sinyal darurat seperti SOS atau memecahkan sandi rumput. Dalam kegiatan kepramukaan, proses penyampaian pesan menggunakan sandi Morse biasanya digunakan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk titik dan strip. Nah, bisa juga digunakan dalam bentuk fluid. Nah, untuk pembedaan dari titik dan strip dengan menggunakan media fluid itu bisa menggunakan panjang, pendek, dan ketukan. Untuk ketukan dalam penyampaiannya itu 1:3. Untuk fluid panjang dengan 1 ketukan itu berarti tandanya titik. Tapi kalau ketukan pendek dengan 3 ketukan itu bisa disebut dengan strip. Nah, selain menggunakan tulisan seperti titik dan strip dan fluid, untuk sandi Morse juga bisa digunakan dengan cahaya ataupun sinar seperti senter, api, dan lilin. Nah, selain menggunakan sinar, juga bisa digunakan dengan gerak seperti dengan asap, lambaian tangan, ataupun bendera. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan denyut listrik seperti sinyal telegram ataupun sinyal sandi Morse. Untuk bentuk dari sandi Morse yang digunakan untuk membentuk suatu huruf atau serangkaian angka, serangkaian kata-kata bisa dilihat di gambar berikut ini.
Nah, untuk metode penghafalannya nanti dulu ya. Yang penting kalian paham dulu untuk bentuk dari setiap sandi Morse itu seperti apa. Dari mulai titik 1 dan strip 1 itu membentuk huruf apa, dan seterusnya. Di bagian angka maupun bagian hurufnya juga. Nah, untuk sandi Morse, untuk contoh sandi Morse akan kakak gambarkan seperti ini. Nah, untuk tanda titik, strip, di slash, strip, titik, strip, slash, titik, titik, strip sama dengan aku. Nah, dan seterusnya seperti adalah seorang murid. Lalu gimana sih cara menghafalnya? Nah, kakak punya satu trik nih untuk cara menghafalnya. Cara menghafal ini dimuat ataupun dikutip dari buku Panduan Pramuka Penggalan dari Kak Agus Dani dan kawan-kawan. Untuk cara menghafalnya, pertama-tama kita lihat gambar berikut ini dulu. Nah, ketika sudah melihat, pasti agak bingung nih, kok ada kotak warna putih, kotak warna hitam, terus ada huruf yang di atas, juga ada huruf yang di bawah. Nah, untuk petunjuk penggunanya itu seperti apa sih? Pertama-tama, gambar di bagian yang kakak berikan itu kan terbagi menjadi dua, yaitu kiri dan kanan. Dan cara membacanya itu, kita membaca dari atas, kemudian dari bawah. Blok putih menunjukkan kode titik, dan blok hitam menunjukkan kode strip. Contohnya, jika menggunakan 1 kali titik, berarti huruf E. Apabila 2 kali titik, berarti huruf I. Dan seterusnya. Paham kan? Contoh lainnya, jika biru-biru putih, berarti 2 strip 1 titik, menggunakan huruf G. Dan seterusnya. Sudah paham kan untuk kombinasinya? Baik, pinter. Yang perlu diingat ya, blok sebelah kiri selalu diawali dengan blok putih, dan blok kanan selalu diawali dengan blok strip hitam. Baik, sudah paham kan mengenai pembelajaran sandi Morse dalam dunia pramukaan pada hari ini ataupun materi kali ini? Semoga materinya bermanfaat dan semoga dihafalkan dengan benar-benar supaya kita tahu mengenai fungsi sandi Morse, jenis-jenis sandi Morse, dan cara menggunakan sandi Morse yang benar dalam dunia pramukaan. Ingat, di dunia pramukaan tidak hanya menggunakan titik dan strip aja ya. Tadi kakak sudah bilang ada cahaya ataupun sinar, gerakan, denyut, listrik, dan yang terakhir ada titik dan strip. Semoga kalian paham, semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini, dan kakak ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada salah dari kakak mohon maaf, dan misalkan ada kesalahan datangnya dari kakak, kepada Allah kakak mohon ampun. Dan sampai jumpa semuanya.